Alhamdulillah, hari ini Dinas Kebudayaan Bundo Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan dukungan dana keistimewaan ini telah melaksanakan salah satu kegiatannya berupa promosi museum, di mana tema yang kita ambil pada tahun ini adalah Museum Masuk Sekolah. Jadi Museum Masuk Sekolah itu adalah kita mendatangkan para pengelola museum yang pada hari ini ada 5 museum itu untuk datang ke sekolah, mendekatkan diri kepada anak-anak sekolah ataupun juga sivitas yang ada di sekolah itu untuk kemudian melakukan penyebarluasan informasi tentang museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul, terutama yang dikelola oleh masing-masing pengelola museum yang hari ini kita datangkan di sekolah-sekolah itu. Harapan kita adalah bahwa anak-anak itu akan bisa lebih mengenal museum yang ada di Kabupaten Bantul itu dengan tetap berada di sekolahnya. Harapan kita adalah bahwa dengan kita mendatangi anak-anak yang ada di sekolah-sekolah ini, kita bisa bertemu dengan lebih banyak siswa, dengan lebih banyak anak-anak, sehingga informasi tentang keberadaan museum itu bisa diketahui dengan lebih jelas lagi oleh anak-anak sekolah yang kita datangi pada hari ini. Jadi harapan kita adalah dengan mendatangi itu, para siswa itu akan lebih mengenal tentang museum yang ada di Kabupaten Bantul itu. Kemudian juga harapan kita adalah mereka nanti hanya akan tertarik terhadap museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul, karena memang museum salah satu fungsinya adalah untuk edukasi. Sehingga di sini kita bersama-sama dengan para pengelola museum itu mendatangkan beberapa informasi, baik berupa informasi yang sifatnya tertulis ataupun juga beberapa koleksi benda yang ada di museum itu kita bawa ke sekolah itu, sehingga harapan kita nanti anak-anak akan lebih mengenal lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi. Senang sekali hari ini tampak bahagia. Betul sekali. Ya, bersama dengan saya Adita Rizkia. Dan juga saya Aga Prastomo, yang kali ini kita akan memandu satu buah acara yang sangat luar biasa dari Promosi Museum 2023 Dinas Kebudayaan Bantul. Nah, mengambil tema Museum Masuk Sekolah. Betul sekali. Kita berada di lokasi yang sangat luar biasa juga, Adita. Betul, ya. kita berada di mana, Aga? Kita ada di SMP SMA dari Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta. Dan ini kita hadirkan juga teman-teman yang sudah bersekolah di sini untuk nanti juga menyaksikan acara ini, Anita. Betul, sudah hadir ada narasumber kita untuk berbincang-bincang, dan juga teman-teman yang bersekolah di SMP SMA Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta. Aga, kita berbicara mengenai museum. Ada beberapa museum yang nanti akan kita bincang-bincang bareng. Oh iya. Di bawah dari FKMB itu ada 16 museum. Ada 16 museum yang tersebar di 9 Kapanewon. Tentunya ini ada di area dari Kabupaten Bantul ini sendiri, begitu, Betul. Adita ya. Nah, berbicara mengenai museum, gitu kita pengen, kalau nggak salah ada yel-yelnya gitu nggak sih? Ada dong. Kita akan cek semangatnya teman-teman yang berada di sini untuk salam budaya dan juga salam sahabat museum. Bisa ya sekarang ya? Dong. Baik, kalau gitu langsung mulai, ya. Kita cek semangatnya. Betul. Ya. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Luar Tepuk biasa. tangannya dulu. Nah, Aga, acara kali ini memang ya kita ini untuk mengenalkan museum, Betul. gitu ya adik-adik, teman-teman kita ini untuk mengenal lebih dekat lagi dengan museum dan juga mencintai, kemudian bisa datang ke museum khususnya yang ada di Bantul. Betul, karena kita ketahui mungkin belum semua teman-teman yang ada di sini atau bahkan yang menyaksikan juga ini belum mengerti adanya museum-museum ini gitu ya. Jadi nanti biar kita kasih informasi sekalian agar nantinya bisa berkunjung langsung dan ngecek, wow ternyata museum itu seru dan keren. Nah, apa aja yang menarik nanti ya? Nanti. Karena kita mau saksikan apa dulu nih? Satu buah penampilan, karena kita juga ada di Yogyakarta, kita akan membalut dengan kebudayaan yang lebih kental lagi. Ada satu buah tarian dengan tajuknya Tari Golek Ayun-Ayun. Selamat menyaksikan.
Baik, luar biasa Tita. Kita Yes. saksikan bersama satu buah tarian dengan judulnya adalah Tari Golek Ayun-Ayun yang memiliki makna apa ini? Kayaknya ada gerakan-gerakan yang cantik begitu Ya ya. betul, jadi memang biasanya tarian ini ditarikan untuk tari kehormatan. Betul. Kemudian juga ini adalah perempuan semua. Penarinya. Penarinya perempuan yang sedang mencari jati diri. Jadi ada gerakan bersolek gitu ya. Jadi adik-adik teman-teman di sini juga jadi tahu, oh iya ya ada gerakan bersolek sehingga dia mencari oh seperti apa sih jati dirinya yang Jadi berada lebih kepada dewasa. perempuan remaja yang mencari jati diri begitu loh ya. Tepat Biasanya anak sekali. remaja suka bersolek dan ini tadi digambarkan dengan tarian Golek Ayun-Ayun. Nah, karena tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian di Betul. awal, kini kita akan melanjutkan untuk mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Fauzi, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Ibu Gun Ernawati, Kepala Bidang Sejarah Permusiuman Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Yang terhormat perwakilan dari museum, beberapa museum telah akan memberikan berbagai pemahaman kepada kita semuanya, kepada anak-anak di SMP Kesatuan Bangsa dan kita semuanya tentang apa saja yang ada di museum. Di antaranya adalah dari Museum Soeharto, ada Bapak Gatot Nugroho. Kemudian ada Museum Laboratorium Sejarah, ada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Bishardam MPD. Kemudian ada Museum Factory Coklat Monggo, ada Bapak Triwidiatoro. Kemudian ada Museum Tambi Rumah Budaya, Bapak Albertus Sartono SS. Kemudian juga akan ada Museum Wayang Kekayon, Bapak RM Doni Surya Megananda SSI MBA. Selamat datang Bapak semua. Jadi harapannya hari ini kita semua akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang museum. Jadi museum ini adalah salah satu bukti bahwa telah ada suatu kejayaan di masa lalu atau untuk membuktikan yang ada sekarang ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang yang telah terdahulu, telah memberikan penghargaan kepada kita semua bagaimana kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi harapannya bahwa kita di sini dengan mengenal museum, kita mengenal jati diri kita. Kita mengenal siapa diri kita, sehingga walaupun nanti kita semua bisa berkiprah di dunia internasional, tetapi kita tetap tahu akar budaya kita, tahu siapa jati diri kita semua. Jadi ini tidak terlepas dari pendidikan, makanya kami sangat bahagia bisa menjadi tempat untuk sosialisasi tentang museum ini. Ini bagian dari pendidikan yang dibutuhkan oleh kita semua. Harapannya acara ini tidak hanya untuk siswa-siswi SMP SMA Kesatuan Bangsa, tapi semuanya yang melihat atau menonton acara ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara ini. Itu saja sambutan dari kami. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala SMP Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta ini, Bapak Ahmad Fauzi, yang sudah menyambut kami semua yang hadir di sini untuk pembahasan yang sangat luar biasa. Dan Andita, karena kita juga semakin penasaran ya dengan museum-museum yang hadir dan juga dihadirkan pada Sabtu hari ini, boleh nggak sih kalau kita langsung aja undang narasumber kita di kesempatan ini? Kita langsung saja undang karena tadi sudah disampaikan bagaimana kita akan lebih dekat lagi mengenal dan juga mencintai museum. Yang pertama, disilahkan nanti langsung menempatkan diri dari Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Bapak Gatot Nugroho, SPT. Kita beri tepuk tangannya. Boleh tepuk tangannya. Dan tidak lupa untuk yang kedua ini dari Museum Laboratorium Sejarah UPY, kita akan undang beliau Dr. Muhammad Iqbal Birsyada, MPD. Boleh tepuk tangannya. Yang ketiga dari Museum dan juga Factory Coklat Monggo, Bapak Tri Widiantoro. Tak lupa yang sangat luar biasa, ini adalah perwakilan dari Museum Tembi Rumah Budaya kepada beliau Bapak Arbetus Sartono SS. Boleh tepuk tangannya. Dan yang berikutnya dari Museum Wayang Kekayon, Bapak RM Doni Surya Megananda SSI MBA. Baik, sudah hadir narasumber kita pada kesempatan hari ini ya, nanti kita akan bahas lebih detail terkait masing-masing museum atau juga mungkin membuat kita penasaran dengan kehadiran museum tersebut begitu ya. Namun kita akan saksikan terlebih dahulu jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Museum Masuk Sekolah. Betul Andita. Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah siap untuk membahas. Tapi kita mau cek dulu semangatnya. Apa itu? Salam sahabat museumnya dulu, ya. ya kan? Kita coba sekali kita bersama-sama cek dulu ya. Semuanya harus semangat, apalagi yang nonton juga nih. Betul Oke, sekali. kita cek. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Tepuk tangannya lagi dong. Dan tentunya Andita, kita masih di promosi Museum 2023 dari Dinas Kebudayaan Bantul dengan tema kali ini masih sama, yaitu Museum Masuk Sekolah. Sekolah kali ini adalah di SMP, SMA, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta yang sangat luar biasa sudah berkenan diberikan tempatnya untuk kita. Betul hari sekali. Nah, ini supaya teman-teman kita yang ada di SMP, SMA tersebut penasaran dan juga yang nonton juga penasaran, kita langsung saja berbincang-bincang Pak Gatot, kemudian Pak Iqbal, Pak Tri, Pak Albert dan juga Pak Doni, semuanya kabar baik ya? Pasti sudah berhasil datang ke sini pasti. Kabar baik. Kabar baik. Kita langsung saja untuk tahu gitu kan supaya kita lebih dekat lagi sebelum kita tanya-tanya ya dari masing-masing untuk menceritakan seperti apa Museum Jenderal Soeharto gitu ya, kemudian dari Laboratorium Sejarah UPY, Coklat Monggo, Museum Tembi dan juga Wayang Kekayon secara singkat saja mulai dari lokasinya. Dimulai dari Pak Gatot, silakan. Terima kasih Mas Aga, Mbak Andita. Adik-adik semuanya, Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto itu letaknya di dekat sini. Di dekat sini. Hanya 1 kilo dari sini. Kemudian lokasinya itu ada di Dusun Kemusuk Lor. Desanya sama dengan Sekolah Kesatuan Bangsa di Desa Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Yang kedua, yang mendirikan Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto sama yang mendirikan SMP SMA Kesatuan Bangsa. Oke, namanya yaitu almarhum Bapak Haji Probo Sutejo. Beliau adalah adik kandung dari Pak Harto. Museum Pak Harto itu bercerita tentang sosok anak bangsa, anak desa yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Sosok yang pernah berjuang untuk bangsa dan negara, pernah membangun Indonesia dan bisa menjadikan negara kita sekarang menjadi negara yang makmur seperti ini. Baik. Sedikit spill-nya dari satu museum sudah bikin penasaran banget. Nah, tadi kita tanya lebih lanjut aja. Betul, Pak Gatot, kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Koleksinya seperti apa? Kita tahan dulu. Kita berpindah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya adalah museum dari Laboratorium Sejarah UPY. Monggo Pak. Terima kasih. Selamat pagi adik semuanya. Museum, lab,
sejarah UGY, terletak di Jalan Muates, ya, Sonosewu, Ngesti Harjo, desanya, kecamatannya Kasihan, Bantul, ya, terletak di dalam Universitas PGRI Yogyakarta. Museum ini awalnya dulu adalah lab, ya, laboratorium. Kita memiliki laboratorium sejarah, khususnya termasuk salah satu laboratorium sejarah di perguruan tinggi khusus sejarah, ya, termasuk yang terbesar di Indonesia, ya, di perguruan tinggi, ya. Nah, basis kami awalnya adalah di laboratorium, jadi isinya berbagai karya dari mahasiswa yang tentunya isinya tentang bagaimana replika, maket, miniatur, ya, tentang khususnya ya sejarah, ya. Sejarah. Oke. Berarti lebih kepada sainsnya di situ, ya. Baik, kita hold juga, kita tahan juga sedikit spillnya juga tambah semangat. Kita berpindah ke Factory, Museum dan Factory Coklat Monggo. Monggo, silakan. Ya, makasih Mbak Mas. Halo teman-teman. Jadi Museum Coklat Monggo itu sebagian atau bagian dari Coklat Kingdom. Coklat Kingdom. Ya, Coklat Kingdom. Letaknya di Jalan Tugu Gentong, Kasihan Bangun Jiwo. Ya, itu dekat sih dari sini. Jadi kita membuat Museum Coklat Monggo ini sebenarnya karena sejalan dengan company value-nya Coklat Monggo, yaitu educate, yaitu salah satu company value Coklat Monggo untuk mengedukasi ya semua orang. Nah, komplitnya nggak cuma museum, ada factory-nya. Tadi kan disebut factory-nya juga, betul. Jadi semua orang kita ajak ke museum supaya belajar sejarah coklat, terus kemudian cara membuat coklat, dan melihat langsung, ya, menyaksikan pembuatan coklat langsung dari biji kakao sampai menjadi coklat. Kemudian bisa menikmati coklat juga, kita ada kafenya, ada tokonya juga. Dan yang lebih menarik itu teman-teman semua bisa membuat coklat sendiri. Oke, baik. Pak Tri saya tahan dulu sampai membuat coklat, coklat sendiri gitu ya, karena ini kalau ada ini teman-teman kita pasti sangat senang juga nih. Iya. Baru gambarnya sampai situ, ya. Nanti kita akan lebih detailkan lagi. Tapi kita berpindah terlebih dahulu. Yang ini juga sangat luar biasa. Satu buah museum yang penuh dengan budaya, Tembi Rumah Budaya. Monggo Pak Albertus Sartono, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Adik-adik, Tembi Rumah Budaya ini berlokasi di Jalan Paris. Tahu ya Jalan Paris, ya? Tahu. Jalan Parangtritis kilometer 8,4. Oh, di Jogja itu semuanya nama disingkat soalnya, ya. Parangtritis jadi Jalan Paris begitu. KM 8,4. Nama dusunnya Tembi, nama kalurahannya Timbul Harjo, nama kapanewonya Sewon, Kabupaten Bantul. Ya. Tembi Rumah Budaya ini didirikan dengan suatu maksud untuk edukasi kebudayaan. Mengapa demikian? Karena salah satu hal yang diprihatinkan oleh pendirinya, namanya Bapak Polikarpus Swantoro, itu adalah karena generasi muda, terutama di Jogja waktu itu, sedikit berjarak dengan kebudayaannya. Salah satunya misalnya bisa dicontohkan dalam menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Mereka sudah terbata-bata untuk itu. Jadi buatan saged ngoten gini akan bahasa Sudah Jawa. tidak usah di nanti disepil lagi, ya. Kita langsung menunjukkan kalau kita berbudaya. Iya. Gitu, ya. Tahan dulu. Selanjutnya, Kita lanjutkan ke berikutnya, kalau ini yaitu benar-benar bentuknya sangat berbudaya karena kita lihat bermacam wayang di sana. Ada dari Museum Wayang Kekayon. Pak Dodi, Dodi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Doni Sira Megananda dari Museum Wayang Kekayon Yogyakarta. Lokasinya di Jalan Jogja Wonosari, kilometer 7, ya, jadi persisnya 1 kilometer setelah perempatan ring road Jalan Wonosari di kiri jalan. Di sana 1,1 hektar Museum Wayang Kekayon berdiri dengan ada ribuan wayang yang bisa disaksikan di sana. Didirikan oleh almarhum Bapak Profesor Dr. KPH Suyono Prawiro Hadikusumo. Beliau ini seorang guru besar UGM di bidang kedokteran, tetapi beliau juga sangat mencintai budaya tradisi, sehingga beliau itu juga selain peninggalannya berupa rumah sakit jiwa, juga ada museum wayang dan juga ada beberapa yayasan yang lain juga. Baik, ini ada di Jalan Wonosari atau lebih singkatnya adalah Jawon. Kita di ada Jogja. beneran. Bener ya, kalau Pak, ya? Paris ini Paris Jawon. Jawon. Jamal
Jalan Magelang. Jalan Magelang. Oke. Nanti aja kita membahas tuh masing-masing museum. Saya akan ke museum dari Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto terlebih dahulu. Tadi sudah sedikit di-spill juga begitu ya Bapak ya, terkait dengan lokasinya, terus apa yang ada di sana. Tapi sekali lagi, yang melatar belakangi kembali saya ingin tanyakan terkait dengan dibukanya museum ini sendiri adalah? Terima kasih Mas Aga. Jadi dibangun museum ini karena yang pertama di sana tempat lahirnya sosok Presiden Republik Indonesia yang kedua. Baik, jadi di situ adalah tempat lahirnya ya. Perlu di-highlight juga ya. Kemudian yang kedua, museum itu punya tujuan supaya anak-anak bangsa itu bisa belajar tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan yang pasti suri teladan dari Bapak Haji Muhammad Soeharto. Jadi adik-adik semuanya kalau belajar di Museum Pak Harto, kami ada sekolah edukasi. Jadi di museum itu ada pendopo untuk menampung kapasitasnya 400 siswa. Jadi ada di sekolah tersebut gitu ya. Disitulah kami selalu memberikan edukasi untuk anak bangsa, satu wawasan kebangsaan, kedua nasionalisme, yang ketiga tentang sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pemimpin bangsa, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Ya, Pak Gatot, kalau tadi juga disampaikan sudah sangat detail ya, kita jadi penasaran. Tapi masih ada statement ini ya untuk semuanya, bahwa kalau kita berkunjung ke museum itu kayaknya hanya sekali aja, karena kayaknya koleksinya gitu-gitu aja. Apakah benar? Dijawab serempak. Benar nggak? Benar apa tidak? Tidak. Ini ya langsung ya. Ini langsung ya tidak. Grade-nya ya Itu tadi, sehingga kalau misalnya ini bulan ini datang, bulan besok pasti ada yang berbeda. Kalau di Museum Soeharto, sebelum kita melanjutkan ke museum-museum yang lain, apa yang membuat kita semua ini harus datang berkunjung, tidak hanya pernah datang sekali ya. Yes. Kami punya target anak bangsa, anak-anak sekolah itu tidak hanya dari SMP, tapi dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mereka ada outing class, ada program pembelajaran di Museum Pak Harto. Karena kami punya ada rahasianya. Rahasianya apa itu? Rahasianya setelah masuk pintu gerbang Museum Pak Harto, kami bikin jaring. Oke, ada jaringnya. Yang bisa menjerat hati pengunjung. Saya sudah berpikir yang lain. Ibaratnya kalau di shoot nih muka kita udah serius banget. Jaringnya nggak kelihatan. Jaringnya Tapi ketika masuk di sana dengan edukasi kami, mereka akhirnya pulang terjerat hatinya. Seperti slogannya Salam Sahabat Museum, Museum selalu di hatiku. Jadi langsung dijerat. Itu tadi ada jaringnya, kuncinya di jaring ya. Sehingga di tempat kami, alhamdulillah tidak hanya 1 tahun sekali, tetapi bisa pengunjung itu 1 bulan, bisa sekali 2 kali, karena mereka punya komunitasnya untuk yang sepuh-sepuh. Ada dia ikut PKK, kemudian dia jadi ikut dari kelompok senam. Betul-betul dari PAUD sampai dengan lansia itu bisa semua ya Pak ya. Bahkan kami ada MOU dari beberapa sekolah yang ada di DIY dan Jawa Tengah untuk program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, kemudian ada kerjasama dengan berbagai sekolahan baik dari SD, SMP, SMA yang ada di wilayah DIY maupun yang ada sebagian di Jawa Tengah. Baik. Andita, ya baru satu museum dijerat, dijaring tadi, itu sudah membuat saya juga semakin pengen kesana dan pengen dijaring juga. Apalagi ada 4. Apalagi 4 yang lainnya, nanti kita juga akan bahas. Tapi kita sepertinya harus jeda terlebih dahulu. Harus jeda dan juga kita informasikan untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya. Silahkan nanti mempersiapkan, kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh. Oke. Jadi silahkan untuk bertanya, boleh ke museum mana saja, nanti sebutkan saja apa pertanyaannya. Betul. Dan kita masih di Museum Masuk Sekolah. Betul, dengan promosi Museum 2023 dari Dinas Kebudayaan Bantul. Kalau tadi sudah menarik banget, sekarang kita langsung nih bersiap-siap untuk mengetahui di Museum Laboratorium Sejarah UPY Pak Iqbal. Nah, Pak Iqbal hari ini bawa koleksi apa ini? Oke, kami bawa 2 koleksi. 2 koleksi. Tugu Kolosidik dan Tugu Pal ya. Pal the White. Kenapa membawa 2 koleksi ini hari ini? Apa yang mau diceritakan? 2 ini adalah ikon Ikon Yogyakarta. Betul.
Tapi kan kita kenalnya yang kecil itu. Yang tugupal putih. Yang tugupal putih itu Bapak. Gimana ini awal mulanya? Sedikit tapi secara singkat. Saya sampaikan dulu bahwa Museum Lab Sejarah itu dengan kita berkunjung ke lab kami, teman-teman seperti diajak untuk keliling dunia. Keliling dunia. Kita bisa masuk seperti lorong waktu dari masa lalu, kemudian keliling ke berbagai wilayah dunia sampai tempat-tempat di berbagai benua ya. Karena kita punya miniatur-miniatur. Betul. Salah satunya kita kilas balik ke Yogyakarta Tempo dulu. Yogyakarta Tempo dulu ya. Jadi ini nanti sedikit spill juga bahwa ternyata Tugu yang sekarang ada itu dulunya tidak seperti itu. Betul. Nah, nanti di situ kita bisa menyaksikan langsung. Nah, nanti kita akan dikasih tahu juga ini di sana. Kenapa sih kok yang ini bentuknya kerucut? Kenapa kok yang ini bentuknya bulat? Jangan jelasin Nggak sekarang. boleh ya. Jangan sekarang. Tapi yang mau saya highlight ini Ya. dari masing-masing nih ya teman-teman semua yang ada di sini di Museum Soeharto adalah dijerat hatinya. Yap. Yang Bapak diajak keliling dunia. Keliling dunia. Lah kalau di Coklat Monggo diajak kemana Nah, Bapak? sekarang ke Gitu Coklat kan? Monggo begitu ya. Kalau ke Coklat Monggo kan kita kenalnya dia ada factory outletnya juga Yes. ya. Jadi untuk bisa pembuatannya. Tapi kalau sebagai museum sendiri, Coklat Monggo itu seperti apa konsepnya begitu? Oke. Jadi banyak hal yang menarik ya. Fakta-fakta yang mungkin belum diketahui. Contohnya, kalau coklat itu warnanya nggak mesti coklat. Coklat warnanya nggak mesti coklat. Iya. Bisa berwarna Ya bisa putih merah, bisa hijau gitu ya. kan, merah Karena semuanya. coklat itu bahasa Indonesia kan ada coklat warna, ada coklat makanan. Kalau Yes. bahasa Oh, iya. Inggris kan ada coklat, ada brown, itu beda. Yap. Terus yang lain ada coklat itu rasanya nggak manis misalnya. Hmm. Kan ada juga fakta misalnya, bukan fakta ini, ada isu lah ya. Coklat bikin gemuk, coklat bikin diabetes tinggi, Iya. coklat bikin giginya keropos. Iya. Nah. Yang salah adalah penambahannya begitu maksudnya. Yang Oke. salah itu pengertiannya. Pengertiannya. Ya, jadi banyak hal-hal yang belum dipahami gitu loh. Baik. Dan Coklat Monggo ini ya didirikan oleh Bapak Thierry de Tournai ya, pria asal Belgia yang membangun Coklat Monggo juga. Kita bikin buat satu spot yang komplit gitu. Ada tempat museumnya untuk belajar, karena itu memang educate itu adalah satu company dari Coklat Monggo. Tujuannya kita nggak cuma bisnis saja, kita mengedukasi semua orang. Dari sana kan tahu banyak fakta. Kalau ternyata coklat itu dari biji kakao. Biji kakao. Nah, lebih mencengangkan lagi, Indonesia itu penghasil kakao Kakao. terbesar di dunia, salah satunya. Salah satu penghasil kakao terbesar di dunia. Tapi kita nggak bikin coklat. Nah, itu lucunya. Oke. Dan Itu pasti akan ada jawabannya di sana. Kita nggak bikin Pasti ada coklat. jawabannya di Iya. museum itu kan. ya Betul. pasti. Terus Pasti. kemudian kan tadi tanya kalau coklat museum itu akan membosankan gitu Betul. ya. Nah, di Coklat Monggo itu banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti. Berarti yang untuk menarik apa? Ini kalau dari Soeharto dipakai jaring, Kalau diajak yang ini keliling. keliling dunia, Sekarang kalau di- ayo Bapak yang di Coklat Monggo apa ini yang bikin menariknya? Ya, yang pasti kalau kita ke suatu tempat yang kita cari itu experience. Oh, experience. Oke. Satu kata sudah terjawab juga ya. Ini mungkin dua yang lain akan berpikir ya. Berpikir, Apa ini yang apa? bisa jadi Experience. Kenapa? explore-nya? Kenapa? Lah itu belum selesai. Jadi Belum gini selesai. loh. Jadi kan kita membuat satu lokasi Chocolate Kingdom ini untuk segala kalangan. Baik. Dari anak kecil, dewasa, ada orang tua juga bisa datang, keluarga, grup dari sekolah, instansi. Nah, kegiatannya itu macam-macam. Bisa kita sebutnya ada creating chocolate experience. Jadi membuat coklat sendiri. Kemudian karena kita itu coklatnya Belgian chocolate, jadi kita punya coklat pralin namanya, Ya, coklat coklat yang pralin. istimewa. Ya. Nah, pengunjung tuh bisa bikin langsung juga. Nah, tapi itu mungkin agak dewasa dikit. Kalau anak yang kecil-kecil kita bikin coklat namanya monjeong. Jadi coklatnya lebih mudah untuk dibikin. Kalau pralin ini agak sedikit Iya, Butuh effort karena nggak ya. boleh kena air, nggak boleh ini. Saya dulu pernah bikin soalnya. Wah, coklat pralin. itu. Nah, Oke. terus kemudian ada tour ke pabrik untuk melihat langsung pembuatan coklat dari biji kakao menjadi coklat bar, dan yang pasti nggak bikin bosen karena ada gelato juga, Ada ada jajanan makanan di sana yang yang enak. melengkapi juga. Ya, Betul. betul. Nah, terus fakta-fakta coklat yang lain tadi kan Mas menyinggung ada
peralin nggak kena air. Betul. Itu juga orang kadang belum paham bahwa nyimpen coklat itu nggak boleh di freezer. Tidak boleh di freezer. Itu Kan padahal taunya, banyak ya, ya yang betul, masih. taunya coklat masukin freezer biar cepet membeku gitu. Yap. Tapi Padahal justru malah kalau dia terlalu dingin kurang baik. bisa Tapi- merusak gitu ya. Betul, tapi terlalu panas juga Tidak tidak baik. Tidak baik. Karena coklat yang bagus, karena kita coklat Monggo itu memproduksi namanya couverture coklat, bukan coklat yang biasa-biasa gitu lah ya. Kita high end ya, middle up. Baik, ini kita spill dulu karena Makasih kalau ya. dijelasin semuanya nanti kayak sudah dapat informasinya begitu ya. Itu tadi tapi experience-nya. Experience Tapi hari ini audience bawa teman-teman. koleksi apa ini? Oke. Koleksinya Sebenarnya tadi nggak tampil di sini. Jadi ada packaging coklat, Packaging tapi coklat. yang paling mungkin agak di depan tadi udah ditarik ada kayak teko gitu. Oh ya, ada. Ya, ada. Nah, itu namanya chocolatier. Coklatnya. Jadi begini agak panjang dikit nih. Jadi coklat kakao itu asalnya dari Mesoamerika, dari Amerika Tengah. Betul. Tapi kemudian ada orang-orang Spanyol ya, ada Hernando Cortés 1528 itu menjajah ke Mesoamerika dan singkat cerita membawa coklat itu ke Spanyol atau ke Eropa. Tapi dulu coklat itu dikonsumsi tidak pakai gula, dia cuman diminum aja, dicampur rempah-rempah, misalnya ada cabai, jahe gitu di Amerika, di Mesoamerika. Tapi waktu di Eropa ada pernikahannya Raja Louis sama anaknya Raja Philips dari Spanyol. Di pernikahan itu coklat disuguhkan disuguhkan pakai teko itu, namanya chocolatier. Dan kemudian di sana coklat baru dicampur gula. jadi di orang situ tahu, ya. jadi orang tahu kalau coklat itu manis itu di sana. Tapi fakta yang lain yang menarik itu di Eropa itu pohon kakao susah untuk tumbuh atau berkembang. Tapi Eropa itu penghasil atau membuat Produksi Coklat terbesar. Oke. Tahan dulu Tahan ya, dulu. Pak. Karena ini Karena makin kita menarik lagi nih. memang sengaja untuk spill aja begitu, jadi tidak terlalu jelas. Agar Iya. nanti teman-teman rekan-rekan semuanya itu langsung aja nih ke sana untuk Dateng. lebih jelasnya begitu kan ya. Sudah 3. Sudah 3. Kita berlanjut Selanjutnya. ke Tembi Rumah Budaya. Nah. Pak Albert. Iya. Tadi sudah banyak yang bahas. Sebelum nanti apa yang buat menarik, koleksi apa yang Koleksinya dibawa apa ini, yang Pak? sekarang dibawa? Yang kami bawa adalah iklan kuno, contoh iklan kuno. Kemudian ada gerabah yang namanya celengan. Celengan. Pasti semuanya Jangan sebenarnya ini salah. celengan ayam. Celengan Ini ayam ini ya. bagian dari koleksi Tembi Rumah Budaya. Kenapa toh? Semua alat untuk menabung secara tradisional itu dinamakan celengan. Celengan. Padahal ini bentuknya ayam. Betul. Kenapa? Padahal celengan itu kan kata dasarnya dari kata celeng. Celeng. Yes. Atau Yang pig, arti babi. babi gitu gitu Ya. ya, anak itu ya. Itu karena sebetulnya pada abad 14 itu banyak ditemukan gerabah di situs Trowulan. Tahu Trowulan ya? Ya, situs Majapahit itu gerabah-gerabah itu ada aneka macam bentuk yang semuanya digunakan untuk menyimpan koin. Nah, ya, bentuk yang mendominasi itu adalah anak babi. Di sana. Ya, Yang- kemudian berdasarkan temuan itu, apapun benda yang digunakan untuk menabung dinamakan celengan. Celengan. Dari kata celeng itu. Bahkan kalau teman-teman menabung di bank, itu juga disebut nyelengi. Nyelengi atau mencel. Ya, meskipun pakai HP ya, nyelengi. uang gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang di bawah itu adalah contoh iklan kuno yang dibuat di masa pemerintahan Hindia Belanda. Baik. Itu berasal dari majalah Kajawen tahun 1923. Jadi pada tahun itu pemerintah kolonial Belanda itu membuat 3 majalah, satu Kajawen, Parahyangan, dan Panji Pustaka. Kenapa Belanda membuat itu? Karena pada waktu itu terjadi ketegangan dan krisis di Eropa. Salah satunya adalah pergerakan Jerman untuk menguasai wilayah Jerman. Nah, kemudian negara-negara Eropa yang mempunyai tanah jajahan itu ingin merangkul tanah jajahannya supaya tidak lepas. Oke. Salah satu untuk merangkul itu dalam bahasa Jawa itu memangku atau Junjung. merangkul atau menjunjung tanah jajahan. Cara menjunjung atau merangkul tanah jajahan itu Dengan? salah satunya dengan membuat majalah itu. Oke. Karena di situ bahasanya Jawa Ngoko, Jawa Kromo Inggil, dan bahasa Indonesia. Mbak. Oh, Ada yang juga tidak huruf bisa Jawa, ya, ya. gitu ya. Nah, di sana itu menceritakan tentang menabung. Ada teksnya itu bersifat komikal. Teksnya itu menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Jadi sudah panen. Kalau sudah panen, yang sebagian itu
konsumsi, yang sebagian dicelengi, ditabung. Nanti kalau akan musim panen ada benih yang bisa ditanam kembali untuk kemudian panen kembali. Demikian juga halnya dengan gaji atau uang. Jangan digunakan semua ketika mendapatkan gaji. Sebagian ditabung. Alangkah baiknya kalau ditabung itu di banknya bikinan Belanda ini, namanya Postbank. Waktu itu. Ya, kemudian Belanda itu dari aspek itu sebetulnya ingin mengenalkan lembaga perbankan di Hindia Belanda. Itu tahun 1897. Juga ingin mendidik masyarakat yang mereka jajah itu untuk rajin menabung. Gitu. Baik, baru satu benda koleksi berupa celengan begitu ya sudah menceritakan banyak sekali sejarahnya. Bagaimana dengan benda-benda yang lainnya yang ada di Tembi Rumah Budaya? Pasti sangat menarik sekali dan pasti akan ada flashback storytellingnya di situ gitu ya. Sekali lagi Bapak, untuk menjaga ini kan saya tahu di sana ada yang namanya untuk ini kan menjaga barangnya ada pasti kan. Kalau menjaga kebudayaan yang lainnya kan di sana ada, saya tahu ada latihan Prato Coro bahasa Jawa di sana, ada cara gamelan kayak gitu gitu kan ya. Itu bagaimana untuk sistem openingnya atau bagaimana untuk kita hadir dan bergabung kayak gitu untuk di Tembi Rumah Budaya itu sendiri gimana Bapak? Pada prinsipnya kami terbuka untuk umum atau siapa saja silahkan kalau mau istilahnya berkegiatan di sana, baik yang berkaitan dengan kebudayaan maupun yang mungkin juga tidak. Karena di sana itu ada banyak tata ruang yang bisa dinikmati. Betul. Nah, kami juga punya balai inap yang sebetulnya itu adalah bagian dari koleksi. Yang wujudnya adalah rumah. Rumah-rumah tradisional Jawa yang bukan hanya bangunan ya, tapi bangunan yang bisa ditinggali. Tentu saja dengan cara menyewa. Betul. Nah, ada banyak orang yang rindu kembali ke desa untuk menikmati tidur di rumah tradisional Jawa dengan nuansa perkampungan Jawa. Kami membuat itu. Betul. Yang itu sebetulnya adalah bagian dari koleksi juga, tapi wujudnya bangunan rumah tradisional. Jadi bisa ini ya, kalau yang ngerasain rindu ngerasa ulang gitu ya. Serunya tuh kayak ada bisa kita ikut mencangkul, bisa ada angon kebo kayak gitu ya. Itu buat teman-teman di sini nih pas banget ya. Baik, terima kasih Pak Albert. Kita melanjutkan lagi ke Pak Doni. Silahkan Pak Doni bawa apa ini koleksinya hari ini? Kita ambil aja yang boleh. Ini soalnya kalau wayang itu memang harus dipegang untuk bisa merasakan. Dan dipegang untuk bisa merasakan. Ya. Dan di Museum Wayang Kekayon ada beberapa wayang yang memang sudah disediakan untuk pengunjung. Karena ini harus bisa merasakan bahwa apa yang kita pegang saat ini seluruh dunia itu menghargai dan menghormati. Karena apa? Karena ini termasuk salah satu di antara beberapa benda warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Dan itu sudah diresmikan oleh UNESCO sejak tahun 2003 ya, sejak tahun 2004 kita punya Hari Wayang Dunia ya 7 November karena itu adalah saat di mana UNESCO itu memberikan pengakuan terhadap wayang Indonesia ini sebagai warisan dunia. Nah, kali ini yang dibawa itu berarti wayangnya nopo itu Pak Doni namanya? Ini adalah wayang yang paling ganteng di jagat pewayangan. Berarti siapa? Arjuna. Ya. Benar kan? Arjuna. Tapi sekalian ini untuk spill aja ya gitu ya, bahwa untuk di Museum Wayang Kekayon sendiri ini wayangnya berbagai macam jenis wayang begitu ya. Ini adalah jenis wayang kulit purwa. Wayang kulit purwa kayak Yogyakarta yang dibawanya. Ini adalah wayang golek. Wayang golek kontemporer. Wayang golek kontemporer juga harus dipegang untuk merasakan juga. Iya. Tetapi jangan dipegang, ini dilihat saja. Karena aslinya sudah ada di sini. Sama. Ini atas nama Pak Doni. Mungkin di spill juga Pak, jenis-jenis wayang yang tersaji di sana. Maksudnya jenis-jenisnya seperti wayang golek, wayang apa saja. Tapi agar mereka bisa langsung melihatnya besok aja begitu. Ada apa aja Pak Doni? Kurang lebih di Museum Wayang Kayon itu ada sekitar 40 jenis. 40 jenis. Dan masih tetap terus bertambah karena wayang kontemporer itu banyak teman-teman seniman yang juga menitipkan karyanya di kami untuk dipajang di sana. Baik, jenis-jenisnya mungkin biar tambah penasaran. Contoh ada wayang golek. Wayang kulit ya, ada kita yang kita saksikan sekarang ini ada wayang kulit ya, wayang kulit purwa, madya, ada wayang kulit gedok, ada wayang panji. Ada wayang panji. Ya, kemudian kalau jenisnya itu ada dari kayu, ada wayang golek, ada wayang klitik, ada
berbagai macam kontemporer yang dari kayu lainnya, itu ada golek Wahyu, ada wayang golek gaya Bantul, ada wayang golek Sunda yang terkenal itu cepot. Panjang Cepot tuh Pak yang Doni, ini karena saking banyaknya saya mau tanya, kalau kita semua berkunjung ke Museum Wayang Kayan harus menyediakan waktu berapa jam ini untuk bisa tahu semuanya? Karena diceritakan luas juga loh. Betul, kayaknya dulu kalau tidak salah nih bisa ikut bikin wayang juga ya di sana. Ya, kalau misalnya memang ada workshop, kami juga siap untuk menyediakan, tapi itu tergantung permintaan. Ya. Jadi harus berapa jam kalau kita menyediakan waktu ini? Salah satu dulu ada SMK dari Sumatera itu 30 hari ada di Museum Kekayan. 30 hari. Itu kayak workshopnya benar-benar long lifetime gitu ya. Untuk sekalian buat dari nguliti kulitnya kayaknya. Saking lamanya. Tapi kalau kita secara datang gitu kan berkunjung ke ini seharian itu bisa habis enggak nih Pak? Bisa. Sudah cukup. Karena sebetulnya apa yang dipajang di Museum Kekayon itu baru sekitar 10-15% dari seluruh total koleksi yang kami miliki. Seluruh total koleksinya berarti ada berapa itu Pak Doni? Lebih dari 7.000 koleksi. 7.000 koleksi. Berarti belum termasuk dengan 700-an yang pusaka, dengan di sana juga ada gamelan, juga ada berbagai macam koleksi yang tetap terus kami berkembang. Betul. Nah tadi kalau sedikit nih meng-highlight agak ya, kalau di wayang Kekayon itu kan harus memegang merasakan. Tetapi kita juga harus informasikan juga bahwa sebetulnya ada tata cara loh ketika ke museum itu tidak sembarangan memegang. Betul. Malah kita harus ada informasi bahwa semua itu benar-benar itu bersejarah. Betul. Terus perawatannya khusus, sehingga malah tidak boleh serta-merta datang langsung penasaran dan memegang langsung. Jadi ada memang yang memang diperbolehkan dan ada yang memang di-highlight untuk tidak boleh dipegang karena bisa menolak koleksi. Nah, Andita, gimana? kalau kita tanya-tanya sendiri, ini kan rasanya kita jahat gitu ya. Oh iya. Kita tapi ini sebenarnya pengen banget ini. Jangan. Ini Yang penasaran bukan 30 hari nih. Yang penasaran bukan hanya Andita, bukan saya Aga, tapi tentunya rekan-rekan yang di sini juga semuanya penasaran. Jadi kita akan berikan waktu untuk teman-teman rekan-rekan di sini untuk waktu bertanya. Silakan siapa yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan dulu, Oke. Langsung boleh berdiri deh. Hebat loh, udah langsung pegang mic ya. Iya. Baik. Boleh dengan siapa ini namanya? Halo, nama saya Adam Gifari. Adam Gifari. Panggilannya? Adam. Adam kelas berapa Adam? Kelas 8. Oke, langsung pertanyaannya. Mau ke siapa nih? Ke siapa? Museum apa? Ke Museum Coklat Monggo. Coklat Monggo dulu boleh. Oke. Saya akan catat dulu pertanyaannya. Silakan. Apa pertanyaannya? Kalau coklat itu buah atau makanan atau warna? Oh baik. Buah, makanan atau warna. Tahan dulu. Oke, Adam. Berikutnya siapa? Yang mau tanya lagi, sebelah sini dulu boleh? Oke. Ya. Yuk, berdiri sayang. Siapa? Nama? Nama saya Husin Homedian Sawalandri. Panggilannya? Saya mau Ome. Iya. Ome mau bertanya ke Museum Soeharto. Museum Soeharto. Pertanyaannya? Bagaimana cara mengumpulkan dokumen-dokumen sejarah yang sudah lalu atau mungkin sudah hilang di Museum Soeharto dan bagaimana itu bisa divalidasi? Baik. Ume kelas 8 benar? Saya kelas 9. Kelas 9. Apa yang disiapkan hadiahnya Pak Gatot untuk Umay? Pertanyaannya saya belum kepikiran loh, dia udah tanya luar biasa. Thank you ya Umay. Satu lagi siapa yang ingin bertanya Umay setelah ini? Oh ya. Ada. Boleh langsung berdiri? Boleh berdiri, mic-nya boleh dibantu untuk diberikan juga dari rekan-rekan panitia untuk memberikan mic-nya juga. Pertanyaan luar biasa ya. Betul untuk ya. rekan-rekan di sini ya. Aduh seneng banget Seneng nih. banget. Betul ini menunjukkan mereka ini. Penasaran untuk datang ke museum langsungnya ya. Baik, boleh di sana kalau nggak salah ada 2, boleh kita satu dulu. Satu dulu siapa nama? Halo. Ya, sudah? Halo, nama saya Leila Siba, dipanggil Siba. Siva. Oh, baik. Iya. Untuk pertanyaan museum laboratorium. Ya, lebih tepatnya kayak penelitian dan karya apa yang lebih spesifik yang ada di sana gitu. Oke, berarti karya yang spesifik lagi. Thank you ya. Ada lagi mungkin ada sekali? lagi? Satu lagi, tadi saya lihat. Ada atau tidak? Ada itu tuh sudah. Oke, langsung berdiri. Namanya? Nama saya Kirana. Ini pertanyaannya untuk Museum Wayang. Museum Wayang, boleh. Jadi kan mau tujuannya tuh lebih ke anak-anak remaja kan. Nah, biasanya kan anak-anak remaja nggak terlalu tertarik sama wayang gitu. Apa cara untuk membuat anak-anak remaja ini lebih tertarik ke wayang? Oke. Baik, Thank luar you. biasa, benar. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita semuanya Ada lagi dulu. nggak? Ada lagi? Enggak?
Oke. Rumah Tembi nanti ada waktunya khusus kayaknya ya, Pak ya. Kalau gitu langsung saja tadi yang pertanyaan pertama ya. Ayo, Adam Adam. dulu ya. Dengan Coklat coklat. itu buah, makanan atau warna? Oke, makasih Adam. Nah ini menarik kayak gini nih, jadi ada perlu museum itu untuk tahu menjelaskan kayak gini, Oke. betul. Oke, ini agak panjang ya. Yang pertama, kata coklat itu berasal dari bahasa suku Maya, tapi pakai huruf X. Soklat. Ya, kalau orang Jawa suka ngomong soklat. Ini bener. Bener ya malah ya. Pakai X soklat. Nah itu untuk untuk mengasih untuk ngasih bahwa minuman yang dari buah kakao itu namanya soklat. Waktu itu di suku Maya. Tapi kemudian suku Maya, suku Aztec itu dijajah orang Spanyol. Nah, dan pronunciation-nya jadi coklat. Karena mereka nggak bisa bahasanya kan mereka. Nah, terus kemudian buahnya itu namanya kakao. Ya. Tapi kalau nanti diolah itu bijinya diolah kemudian menjadi kokoa. Oh, kakao jadi kokoa. Oke. Nah, jadi ada yang masih alami dan sudah diolah itu namanya berbeda. Kemudian ada kalau di bahasa Indonesia itu brown itu sama dengan coklat, tapi nulisnya COKLAT. Betul. Iya. Coklat itu warna. Ya. Tapi kalau coklat itu nulisnya COKELAT. Coklat. Jadi coklat dengan coklat itu sudah beda. Oke. Begitu? Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, kalau warna kita coklat, tapi kalau Coklat. coklat itu coklat. ya mungkin pronunciation-nya Gitu ya. hampir sama ya, tapi memang menjadi agak sedikit kesalahpahaman. Nah, Coklat Monggo membangun museum itu pengen hadir di sana untuk mengedukasi, sama kayak yang tadi mungkin takutnya ada sedikit salah paham. Tadi kan saya bilang bahwa kadang orang berpikir coklat bikin gemuk, coklat bikin diabetes, coklat bikin giginya keropos gitu. Itu yang menyebabkan tuh gulanya. Nah, Campuran tambahannya. iya, nah coklat itu enggak. Coklat itu justru memberi efek baik untuk tubuh. Kadar kakao yang tinggi atau mengandung coklat itu mengandung flavonoid, itu bagus ya untuk tidak meningkatkan kolesterol. Kemudian untuk mood ya bikin happy karena bikin endorfinnya naik. Terus kemudian juga coklat ini bagus untuk kulit karena kalau pernah beli kosmetik mbaknya itu kan ada kandungan kakao butter atau cocoa butter. Betul, pantas kemana ada butter yang kakao tadi. Berarti kalau kita ke Coklat Monggo nanti bisa dipilihkan mana yang sesuai gitu ya. Dalam artian coklat-coklat mana sih yang memang level manisnya yang mungkin baik untuk diabetes dan yang lainnya agar tidak bertambah gemuk. Karena kan pasti kalau anak-anak muda lebih sukanya tipikalnya yang lebih manis biasanya kayak gitu. Kayaknya ada yang 75%, 90% gitu ya. Betul. Kita kan juga ada bawa coklat. Jadi coklat yang disediakan di Coklat Monggo itu presented kakaonya memang berbeda-beda. Baik. Ada yang diperuntukkan mungkin kalau yang lebih suka agak manis, ada yang banyak gulanya, tapi juga nggak banyak banget. Tapi juga ada yang tanpa gula, jadi 100% menggunakan kakao tidak ada campuran gula. Sekali lebih sehat, tapi mungkin rasanya ya agak lebih pahit. Tapi tak tambahin dikit bahwa pahit itu bukan tidak enak. Ini juga penting. Kadang anak-anak itu kan dikasih tahu kalau makan permen, oh ini yang enak. Tapi kalau makan sayur pare, oh ini nggak enak, jangan. Soalnya pahit gitu ya. ya. Tapi masalahnya adalah ketika anak-anak itu merasa bahwa oh pahit berarti tidak enak. Betul. Oh manis berarti enak. Semakin mereka bertumbuh dewasa, mereka berpikir paradigmanya adalah ya seperti itu, pahit tidak enak dan manis enak. Padahal nggak, pahit itu rasa. Ya kan manis, asam, asin itu beda-beda, itu rasa. Oke. Karena kalau masa waktu nih kayaknya ada banyak jawaban. Iya nih Pak Tri, aduh. Sedikit lagi nih. Baik, Kita ke langsung. Pak Kata desain luar biasa. Tadi pertanyaan dari Ubay. Saya juga jadi penasaran. Ume ya. Adalah untuk memvalidasi dan bagaimana mencari dokumen yang mungkin hilang juga begitu. Oke. Secara singkat ini, ngapain Pak? Ome, berdiri Ome. Ome boleh berdiri. Ome hormat. Ini contoh. Ome bertanya tentang dokumen. Betul. Jadi ya di museum itu ada koleksi. Koleksi itu ada benda, ada dokumen. Betul. Nah, dokumen-dokumen itu adalah koleksi yang rentan karena dari kertas biasanya. Betul. Yang namanya benda aja
ditutup dengan virtin, kemudian ada pengamannya, apalagi yang namanya koleksi-koleksi yang berkaitan dengan dokumen. Nah, di Museum Pak Harto itu yang namanya dokumen itu pasti akan disimpan tersendiri, dan yang dipamerkan adalah replika. Replikanya ya. Karena apa? Aman juga, supaya aman. Ya. Jadi kalau replika bahkan dibikin karena bercerita tentang sejarah bangsa, sejarah presiden, sejarah perjuangan, sehingga replika itu kita bikin lebih besar, kemudian di sana bisa untuk belajar dan boleh memegang karena namanya replika. Ya. Oke. Nah, dan supaya itu validasi itu nih sosok Ome itu sejak kecil ya, sejak SMP sudah berpikir pemimpin itu selalu berpikir ke depan dan harus tervalidasi dengan baik. Ke depan mau kemana bangsa ini dibawa. Nah, ini calon pemimpin bangsa, satu calon jenderal, yang kedua calon pemimpin bangsa. Ya. Oke, dan bagaimana kemudian calon Saya jelaskan ya tentang singkat ya, Pak, ya? tentang validasi di museum kami itu selalu sejarah itu digambarkan secara singkat. Supaya apa? Supaya pengunjung bertanya. Karena tugas edukator itu menjelaskan lebih detail, dan prinsip kami ketika edukator menjelaskan itu dengan hati. Karena apa? Kalau teknologi itu yang menciptakan manusia, tapi kalau hati yang menciptakan adalah Tuhan. Oke. Baik. Itu pasti akan sampai mengena ke hatinya pengunjungnya. Baik Pak Gatot, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pemilihan laboratorium adalah pemilihan dan juga spesifiknya. Silakan. Koleksinya. Terima kasih. Tadi sudah sampaikan bahwa Museum Lab Sejarah di UPY itu teman-teman bisa kita ajak untuk keliling dunia. Jadi teman-teman kalau mau keliling dunia, ayo berkunjung ke Museum Lab Sejarah UPY. Jadi kita punya spesifikasi dari hasil penelitian kami, betul Mbak tadi sampaikan bahwa seluruh yang ada di lab ya, Museum Lab Sejarah UPY, karya-karya kami adalah hasil karya riset lapangan. Riset lapangan, okay. Betul. Jadi kami ke lapangan mengkaji, kemudian kami bikinkan miniaturnya, kami bikinkan konsep, kemudian menjadi arsitekturnya. Dan salah satu yang menjadi masterpiece kami adalah arsitektur kompleks dari Keraton Mojopahit. Oke. Jadi Majapahit. Tentunya adik-adik pernah mendengar kan Majapahit ya, yang luar biasa. Iya, tidak usah jauh-jauh ke UPI saja. Oke. Baik. Nanti akan kita kenalkan bagaimana posisi Majapahit yang luar biasa, kerajaannya, keratonnya, sistemnya seperti apa. Kita akan kenalkan betul. Secara langsung bisa dilihat. Kalau misalnya kita cuma baca ceritanya ini udah langsung bentuknya. Itu contohnya yang bisa menarik dari lab itu sendiri ya. Baik, Pak Iqbal itu sudah semakin menarik. Kita lanjutkan dulu. Terakhir ke Pak Doni. Apa yang kemudian membuat menarik untuk anak remaja secara singkat, Pak Doni? Oke, mungkin kalau misalnya kita sebelum datang ke Museum Wayang Kekayon, silahkan saja untuk dulu buka IG-nya Museum Wayang Kekayon. Museum Wayang Kekayon. Ya, di situ nanti sudah ada komplit tentang penjelasan wayang, juga termasuk contoh-contohnya di IGTV-nya ada beberapa wayang animasi yang itu semuanya itu menarik untuk bisa disaksikan. Nah, sampai saat ini memang Museum Wayang Kekayon kalau kita datang ke sana lebih pada benda-benda koleksinya. Baik. Nah, edukasinya mungkin itu lebih banyak kita masih berada di online, atau mungkin nanti koleksi-koleksi yang selama ini kami simpan dari wayang animasi dan lain-lain suatu saat juga bisa disaksikan, tapi memang kami belum ketengahkan di sana. Tapi lebih pada bisa mengenal lebih dulu. Gitu. Bisa mengenal lebih dulu. Bisa mengenal lebih dulu dengan spill-nya ada di Instagram dan juga English. Ya. Baik. Satu yang belum ditanyakan adalah dari Tembi. Baik, Pak Albert, terakhir, bagaimana kemudian menjaga Tembi supaya tetap menjaga eksistensinya dari rumah Tembi tersebut secara singkat? Secara singkat ya tentu saja adalah yang pertama adalah perawatan. Perawatannya itu melingkupi lingkungan sosial, lingkungan fisik, maupun benda, maupun arsitektur, maupun koleksi fisiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah publikasi. Publikasi ada satu publikasi tradisional
yang tidak kelihatan tetapi efektif, yaitu Yaitu? adalah cerita dari mulut ke mulut. Oke. Oh, benar. Cerita. Siap. Baik. Itu yang biasanya saya dengar di Tembi itu bisa belajar ini Nah, karena cerita dari mulut ke mulut itu tadi. Waduh, terima kasih sekali sudah berbincang-bincang. Betul. Rasanya nggak cukup waktunya. Kita boleh beri tepuk tangan untuk kelima narasumber kita terlebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Gatot Nugroho SPT dari Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Terima kasih juga Dr. Muhammad Iqbal Birsyada MPD Dari Museum Nonton Sejarah UPY, dan juga terima kasih Bapak Tri Widiantoro dari Museum dan Factory Coklat Monggo, dan juga terima kasih juga untuk Bapak Albertus Sartono SS dari Museum Tembi Rumah Budaya, serta terima kasih untuk Bapak RM Doni Surya Megananda SSI MPA dari Museum Wayang Kakayun Yogyakarta. Yes, jadi Aga dan juga bapak-bapak, kemudian juga yang menyaksikan, ketika kita berkunjung ke museum jangan sampai lupa ada 3S, Ya. something to do, something to see, dan juga something to buy. Betul Jadi sekali. bagaimana kita untuk menjaga museum ini agar semakin dekat dan juga semakin cinta. Karena kalau tidak ada museum maka kita tidak tahu sejarah masa dulu, kemudian bagaimana saat ini, dan juga bagaimana masa untuk depannya. kedepannya. Oke, terima kasih sekali, dan ini juga merupakan acara yang sangat seru dari promosi Betul. museum Dan Bintang memang Bunda sengaja Bunda. kita untuk mengundang teman-teman rekan-rekan baik yang menyaksikan ataupun yang hadir di sini untuk silakan datang langsung dan berkunjung ke museum Museum tersebut. Baik, kalau begitu saya Aga Prasowo pamit. Saya Andi Tarisya pamit. Dan terima kasih juga nanti dari promosi Museum 2023 Dinas Kebudayaan Bantul dengan tema kali ini adalah Museum Masuk Sekolah. Satu saja musik yang akan kita saksikan adalah dari Citos Band. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Kita tutup dengan salam sahabat museum. Baiklah, salam sahabat museum. Museum di hatiku. Selama liburan, karena ayah saya juga cinta budaya Indonesia, jadi selama liburan saya juga diajak ke museum-museum, terutama pas itu saya diajak ke Museum Wayang dan Sono Budoyo di alun-alun juga. Harapannya dari kegiatan tadi ya untuk acara-acaranya bisa diperbanyak di kota-kota besar gitu, dan terutama untuk anak-anak SD sih, anak-anak SD bisa untuk lebih menanamkan jejak diri. Seru, menyenangkan, edukatif, dan informatif. Terakhir kali ke museum itu pas SD, kegiatannya tadi itu menambah wawasan kita tentang budaya di Indonesia kita ini. Mungkin lebih seringin aja supaya orang-orang juga semakin tahu tentang budaya kita ini. Beri semangat baru untuk jiwaku.